Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, di mana yang pertama yaitu Nurul Fadila, saya sendiri, kemudian yang kedua ialah Sunarti. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum IPS di tingkat pendidikan dasar dan menengah 2. Baik, pembahasan yang pertama ialah perkembangan IPS dalam kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1984, pengajaran IPS di sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah diuraikan berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing-masing mata pelajaran atau bahkan pembahasan tersendiri secara terpisah. Pada model kurikulum 1984, mata pelajaran IPS untuk jenjang SD, SMP, dan SMA tidak banyak mengalami perubahan karena sebagai penyempurna dari kurikulum 1975. Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar MI atau SD dan MTS atau SMP. Sama seperti dalam kurikulum 1975. Disiplin ilmu yang dimasukkan dalam mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan menengah MTS atau SMP menjadi lebih luas dibandingkan dengan kurikulum 1975. Disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik dijadikan materi baru bagi IPS. Dilihat dari jumlah disiplin ilmu yang tercakup, maka dapat dikatakan bahwa kurikulum tahun 1984 untuk IPS lebih maju jika dibandingkan dengan kurikulum tahun 1975. Berbeda dengan mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar untuk jenjang pendidikan menengah, nama IPS tidak lagi digunakan, melainkan disiplin ilmu sosial itu sendiri. IPS untuk jenjang pendidikan menengah diwakili mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, antropologi sosial, dan tata negara. Setiap disiplin ilmu yang disebutkan itu merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dengan demikian, tiap-tiap disiplin ilmu memiliki GBPP yang berbeda yang secara fisik terpisah dan isinya tidak berhubungan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Langsung saja pada materi kedua, yaitu perkembangan IPS dalam kurikulum 1994. Pada kurikulum 1904, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut, muncul kajian kurikuler yang menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Nah, kedudukan PPKN ini masih tetap sebagai mata pelajaran dalam lingkup IPS, khusus dan wajib diikuti oleh semua siswa pada semua jenjang, baik SD, SMP, dan SMA. Untuk mata pelajaran IPS, kurikulum 1994 menetapkan karakteristik sebagai berikut. Pertama, mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu atau integrate dan berlaku untuk kelas 3 sampai kelas 4, sedangkan untuk kelas 1 dan 2 tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kedua, mata pelajaran IPS untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan, artinya masih bersifat terkonfederasi yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Ketiga, mata pelajaran IPS dan untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah atau separated atas mata pelajaran sejarah rasional dan sejarah umum untuk kelas 1 dan 2, ekonomi dan geografi untuk kelas 1 dan 2, sosiologi kelas 2, sejarah budaya untuk kelas 3, program bahasa, ekonomi, sosiologi, tata negara, dan antropologi untuk kelas 3 program IPS. Nah, pada kurikulum ini, ruang lingkup yang menjadi kajiannya yaitu
ilmu bumi, sejarah atau nasional dan umum, dan ekonomi. Bentuk pengajarannya terpisah dan didasarkan pendekatan disiplin. Ilmu itu terlihat secara jelas dalam setiap komponen GBPP atau tujuan pengalaman belajar materi. Kemudian yang ketiga ialah perkembangan IPS dalam kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam pasal 37 Undang-Undang Sikdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dikemukakan pada bagian penjelasan Undang-Undang Sisdiknas pasal 37 bahwa kajian IPS antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, dengan adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan IPS sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan di Indonesia, telah menjadikan kedudukan IPS semakin jelas dan kokoh. Hal ini sekaligus menjawab berbagai keraguan dan kekhawatiran yang pernah dialami oleh para akademisi dan praktisi IPS di berbagai lembaga pendidikan pada saat sebelum lahirnya undang-undang. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, muncul sejumlah gagasan yang dilontarkan tentang perlunya perubahan nama sejumlah mata pelajaran sekolah dengan alasan jumlah mata pelajaran sekolah agar lebih ramping. Salah satu target perubahan tersebut adalah mata pelajaran IPS dan PPKN, terutama di jenjang SD dan SMP. Nama yang ditawarkan antara lain mata pelajaran pengetahuan sosial atau PS yang isi di dalamnya memuat materi pendidikan kewarganegaraan dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sementara mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN dihilangkan. Dalam gagasan lain, memunculkan nama pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan sosial atau biasa disebut PKPS yang mengandung muatan sama dengan pengetahuan sosial yang di atas. Pada jenjang SMP dan SMA, nama mata pelajaran PPKN diubah menjadi mata pelajaran kewarganegaraan. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 2003 yang diikuti oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan SNP mengamanatkan perlu adanya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Maka pengembangan kurikulum mata pelajaran sekolah umumnya dan khususnya untuk mata pelajaran IPS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 22 tentang standar isi dan Nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL dengan paduan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. Baik, cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.